Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Jaka Priana dari SMP Negeri 6 Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, akan melakukan penyembahasan terhadap pelatihan yang telah saya laksanakan, yaitu asesmen kompetensi minimum untuk guru tingkat SMP. Nah, asesmen kompetensi minimum atau singkat AKM ini disebut sebagai minimum karena tidak ada batas, bukan minimal tetapi minimum, karena hasil dari AKM ini maupun AN nantinya ini itu dipakai sebagai dasar untuk perbaikan mutu pembelajaran di sekolah setiap satuan pendidikan. Nah, asesmen nasional bagi siswa, guru, sekolah, dan maupun orang tua ini, guru maupun pihak sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus menghadapi asesmen nasional. Yang perlu dilakukan adalah merefleksikan dan memperbaiki mutu pembelajaran. Dari hasil AN nanti, asesmen nasional ini akan digunakan sebagai bahan refleksi, sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Siswa yang melakukan AKM nanti akan merasakan dampaknya, akan merasakan feedback yang dihadapi ketika telah dilaksanakan AN ini, asesmen nasional. Nah, sehingga nanti siswa maupun orang tua harus mendorong anak-anak di rumah, mereka siswa itu dapat membaca secara luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam. Nah, asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional. Ada beberapa perbedaan yang mendasar. Pertama dari level siswanya, itu untuk SMP di kelas 8, sementara ujian nasional di tiap jenjang, akhir tiap jenjang, setiap tingkatan level. Kemudian subjeknya dipilih secara acak. Kalau SMP itu sejumlah 45 siswa berdasarkan data dari Dapodik. Kemudian modelnya bisa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sementara untuk UN itu khusus untuk pilihan ganda dan isian pada tingkat matematika. Nah, sasaran penilaiannya itu berupa kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta nanti ada survei lingkungan. Sementara di ujian nasional itu hanya penguasaan terhadap mata pelajaran. Nah, kita ke sini. Nah, asesmen nasional itu terdiri dari 4, secara garis besar 3. Kalau 3 dipilah menjadi AKM sendiri, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Sementara di AKM itu ada 2 kompetensi yang diharapkan nantinya, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Dan ini berlaku untuk seluruh mata pelajaran yang ada di tingkat SMP. Nah, di mana bagian murid? Murid itu mendapatkan 4-4-nya. Jadi AKM tadi literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah maka akan disurvei lingkungan belajarnya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan hanya 2 hari saja berbasis komputer. Nah, anak SMP ini nanti tes literasi membaca, literasinya 90 menit, kemudian dilanjutkan dengan survei karakter 30 menit, kemudian tes numerasi hari keduanya 90 menit, dan survei lingkungan belajar. Nah, disinilah peran guru nanti dan kepala sekolah akan mengikuti survei lingkungan belajar selama 30 menit. Nah, ini contoh. Ini yang saya katakan bahwa semua mapel memberikan andil dalam munculkan literasi dan numerasi, melatihkan pada proses pembelajarannya. Ini adalah contoh soal IPS yang digunakan untuk kompetensi numerasi. Nah, ada hitung-hitungan di sini. Kemudian ini hanya contoh saja. Nah, ini misalnya di mata pelajaran prakarya menggunakan pilihan ganda kompleks. Nah, ini jadi ada matematikanya juga di sini. Jadi numerasi. Jadi AKM ini
itu bukan hanya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika maupun IPA, tetapi seluruh mata pelajaran mendukung di dalam mengembangkan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana cara mendaftar? Bapak Ibu yang ingin mendaftar asesmen kompetensi minimum, Bapak Ibu bisa mengklik di https://gtk.kemdikbud.go.id. Nah, nanti akan muncul portal seperti ini, portal layanan. Nanti Bapak Ibu pilih yang guru belajar, masuk, pilih guru belajar, kemudian klik masuk. Nah, ketika masuk nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu gunakan akun SIMPIKB untuk login, yang guruku ID itu beserta kaca sandi. Kemudian nanti pilih asesmen kompetensi minimum. Kemudian tinggal dipilih nanti mau seri yang keberapa. Nanti akan berlanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu berlanjut mau yang mana? Silakan. Kebetulan di SMP 6 nanti teman-teman Dewan Guru akan bersama-sama di angkatan 10. Nah, ini contoh yang telah saya ikuti. Ternyata saya juga beberapa kali gagal karena tidak sempat menyelesaikan komplit 100%. Angkatan kedua, angkatan kelima, dan alhamdulillah di angkatan 7 baru bisa menyelesaikan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga mutu pendidikan Indonesia bisa meningkat, kualitas pembelajaran di sekolah memang betul-betul mendukung profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.